Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kerap meresahkan, seekor buaya sepanjang 4 meter di Lombok Tengah berhasil ditangkap warga. Seorang pria bersenjata tajam merampok sebuah retail modern di Lombok Tengah. Belum setahun diperbaiki, jalan lintas provinsi di Lombok Utara kembali ambles. Belasan warga di 4 desa di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengalami demam tinggi akibat terjangkit cikungunya. Temuan kasus cikungunya dilaporkan petugas medis terjadi sejak usai Lebaran Idul Fitri. Rata-rata pasien mengalami gejala demam tinggi, pegal linu, lemas persendian hingga tak bisa berjalan. Petugas mencatat 12 warga dirawat akibat cikungunya berasal dari Desa Kediri Induk, Kediri Selatan, Omba, dan Desa Jagaraga. Serangan cikungunya diduga akibat masifnya perkembangan nyamuk karena banyaknya genangan air di perkampungan dan tempat tinggal warga. Beberapa minggu terakhir ini memang seminggu setelah puasa kayaknya ya, beberapa desa ini mulai ada penderita kita temukan pasien cikungunya, terutama kemarin di Kediri Induk itu di dusun 2 dusun, dan alhamdulillah setelah kita mendapatkan laporan dari tokoh masyarakat waktu itu kita langsung turun untuk melakukan PI. Pasien menuturkan tidak menyangka terserang cikungunya karena hanya mengalami demam dan tidak enak badan. Penyebabnya kok tiba-tiba agak kesemutan kayaknya dulu, karena gemetar-gemetar kaki saya. Setelah gemetar 2 hari gemetar baru terasa semua badan saya, paha sampai kaki ini berat, terus kayak disedot-sedot, kayak dipukul-pukul. Saya punya paha, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Alhamdulillah saya disuntik, terus dikasih obat, 3 hari baru bisa digerakin kaki saya. Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, untuk mengantisipasi merebaknya kasus cikungunya, Dinas Kesehatan akan menggencarkan pengasapan di wilayah endemik untuk menghentikan perkembangbiakan nyamuk. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ruang rawat inap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tripat, Kabupaten Lombok Barat penuh sejak sebulan lalu. Hal itu disebabkan meningkatnya jumlah pasien rawat inap yang mencapai 7.000 orang selama sebulan terakhir. Rumah sakit mendata jumlah pasien yang dirujuk meningkat 2 kali lipat menjadi 240 orang per hari. Penuhnya ruang perawatan membuat rumah sakit tidak menerima pasien rawat inap untuk sementara dan mengajukan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit lain atau menjalani rawat jalan. Pembangunan yang pertama kita launching adalah ruang perawatan untuk pelayanan ruang anak sebenarnya dan remaja. Tadi itu karena kita lihat salah satu keberhasilan dari proses pelayanan itu juga di mana tidak hanya dokternya yang spesialis, tapi perawat kita juga harus spesialis dalam menangani. Meningkatnya jumlah pasien yang tidak sebanding dengan ruang perawatan disoroti anggota DPRD Lombok Barat. Tadi masih terjadi sedikit penumpukan ya, terutama di tempat pengambilan obat. Kemudian nanti yang perlu disikapi itu adalah
bagaimana membuat sistem agar tidak terjadi penumpukan di depan. Kemudian masih ada juga menunggu pasien yang menunggu di koridor. Nah, mungkin perlu dipikirkan nanti tempat untuk menunggu pasien itu biar tidak menunggu di sepanjang koridor rumah sakit. Peningkatan jumlah pasien diduga terjadi akibat perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau saat ini yang rentan menurunkan imunitas tubuh. Warga diharapkan tetap menjaga pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga garam di sentra produksi garam tradisional di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal sejak 2 pekan lalu. Di Dusun Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, para petani menaikkan harga garam hingga 2 kali lipat dari biasanya. Jika sebelumnya pedagang menjual garam seharga Rp15.000 per kemasan berisi 5 kg, saat ini naik menjadi Rp75.000. Sementara untuk kemasan garam 50 kg yang semula dijual Rp275.000, kini naik menjadi Rp500.000. Naiknya harga garam akibat terbatasnya stok garam lokal, sehingga harus didatangkan dari luar daerah. Dari mana Bu nyetok garam ini Bu? Nah, ini dari Madura. Oh, dari Madura. Dari Madura ya. Garam Madura ini. Kalau dulu berapa Bu garam yang kecil, agak kecil ini? Ya, kalau waktunya murah harganya ini 10.000 paling, 15.000, 10.000, 15.000. Berapa ukurannya Bu? Karung kecil ini berapa kilo? 5 kilo. Oh, yang 5 kilo. 5 kilo. Kenaikan harga garam yang tidak wajar dikeluhkan warga. Mahalan dari beras, sekarang 80.000 satu karung. Oh ya. Berarti memang ini juga jadi dari keluhan warga Bu ya. Sering beli garam di sini Bu? Ya, langganan. Oh, langganan. Kalau dulu biasanya beli berapa Bu harganya? 25. Sekarang 80.000. 80.000. Itu per karung kecil. Oh, per karung kecil. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menormalkan harga garam, salah satunya dengan mencukupi stok garam di pasaran. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih mahal 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Di pasar Ampenan cerah ceria, harga daging sapi super dijual Rp140.000 per kilogram, sementara daging sapi medium Rp120.000 per kilogramnya. Masih mahalnya harga daging sapi menurut pedagang karena terbatasnya stok dan masih tingginya permintaan dari masyarakat usai merayakan Lebaran. Sementara daging ayam justru turun dari harga Rp45.000 sebelumnya menjadi Rp38.000 per kilogramnya sejak sepekan lalu. Pedagang mengeluhkan mahalnya harga daging sapi yang menyebabkan mereka tidak bisa menyetok daging dalam jumlah banyak sehingga omsetnya menurun. Kelas satunya 140, kelas 2 120. Itu naik atau sudah? Enggak, ya. Dari hari raya kemarin. Belum turun berarti belum? Enggak, dia tetap harganya. Ada harga normal. Untuk pembeli sendiri itu ramai atau seperti apa? Sekarang agak sepi. Setelah hari raya. Itu kira-kira penyebabnya apa gitu? Penyebabnya. Ada kan kalau puasa orang semua pakai daging. Pedagang berharap
harga daging di pasaran normal kembali agar tidak memberatkan masyarakat dan mereka bisa berjualan seperti biasa. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.